Silahkan kamu sebut namamu. Nadia Safitri. Oke, boleh tolong sebutkan hubungan kamu dengan korban itu seperti apa? Saya sama dia teman selantai aja sih. Apakah kamu sering berbincang dengan korban? Enggak juga, saya biasanya ngobrol sama dia itu gara-gara dia nggak buang sampah, jadi saya marahin. Oh, begitu. Tebakan saya sih kelihatannya kamu tuh tipe orang yang peduli ya sama kebersihan. Ya, setidaknya dibanding sama teman-teman kosan kamu yang lain. Ya bisa dibilang kayak gitu sih. Kalau biasanya ada orang kayak si korban, apakah kamu bakal marahi dia? Enggak sih, saya yang biasanya akan buang sendiri. Kayak gimana gitu ya Pak? Saya emang rada males aja sih kalau disuruh berargumen gitu. Oh, bukan tipe yang suka ajak berantem gitu ya? Iya Pak, emang biasanya kalau udah perihal bersih-bersih, ya saya aja yang ngelakuin. Wah, capek juga bersihin serumah gitu cuma kamu sendiri doang. Nggak pernah ada yang bantuin? Oh, nggak selalu sendiri juga kok Pak. Set, capek banget lo kelihatannya. Ya menurut lo aja, coba lo angkat mayat sendirian. Udah. Kamarnya udah aman belum? Belum sih, kayaknya Zumi yang megang kuncinya. Oh ya udah. Ya, kita lihat aja deh nanti. Oke. Ayo diangkat. Ya bener, lo aja berdua. Gelap banget ya. Kayak masa depan lu jir. Cie. Aja. Nah, gitu. Oke. Nice. Sekarang lo tau kan apa yang harus dikerjain? Ke rumah Mikael dulu kan? Iya. Oke. Udah kan? Oke. Let's go. Habis ini gue mau beli kebab. Ayo. Jangan. Go! Oke, kamu mungkin bisa mulai dengan menceritakan hubungan kamu dengan korban. Hubungan bukan hubungan romansa kan? Gimana ya? Kalau hubungan gituan sih lebih ngerti Amar gitu tentang dia. Ya, mohon maaf banget sih. Ya, kalau hubungan sih paling ya sejurusan aja sih. Kayak biasanya sih saya sama Brian sih yang suka main bareng. Dia sih jarang ikut main sih. Emang mungkin kurang gaul aja sih anaknya menurut saya. Jadi, apakah itu berarti dia tidak punya banyak teman? Temen sih kalau cowok emang setahu saya kurang gaul gitu sih. Tapi kalau temen cewek sih ya Ya, emang rada liar lah tuh anak. Mar, sumpah ya, gue masih bingung dah sampai sekarang. Bingung apaan tuh? Ya, gimana dia bisa ngegait si Sophie? Ya namanya selera orang mah nggak akan bisa ditebak lah ya. Ya iya sih, tapi ya tetap heran aja gue. Gue udah tahu tuh, lo tuh udah dari lama demen sama si Sophie. Lepasin aja cuy. Lo udah tahu kan kalau mereka kalau berdua tuh jadinya gimana. Tapi justru itu cuy. Abis nih kalau gue deketin Sophie lagi gimana? Saya sih. Tapi inget aja beberapa minggu ke depan tuh pasti bakal banyak banget yang ngeliatin deh. Iya juga sih ya. Ya udah deh, tunggu dulu aja. BTW kalau lu sekarang lagi ada demen sama siapa gitu nggak? Nggak demen siapa-siapa kok. Ya elah, bohong lu. Lo demen sama si Zumi kan? Buset, ngasal banget tuh. Lo tau kan kalau kayak gitu gue bakalan digebukin sama cowoknya.
Shout out Young Swiss. Hubungan saya sama dia. Kebetulan cuma teman sekosan aja sih, Pak. Kata teman-teman kamu merupakan teman terdekatnya. Oh, kalau itu kayaknya Randi sama Oi lebih deket deh. Saya kebetulan cuman sering ambil kelas bareng dia aja. Coba deskripsikan kedekatan kalian berdua. Sorry, ini maksudnya apa ya, Pak? Kalian berdua sudah berhubungan berapa lama? Maaf Pak, tapi kenapa jadi nanyain hubungan asmara saya? Bukannya saya di sini mau ditanyain tentang teman saya ya? Tenang Mas, ini berhubungan dengan investigasinya. Oke. 3 tahun Pak. Selama rentang waktu itu, kamu pernah melihat sesuatu yang aneh dari Zumi? Bapak ini maunya apa ya? Maksudnya apa? Bapak mau deketin cewek saya? Apakah saya bisa menggunakan hak untuk diam? Demi kebaikan kamu, saya sarankan jangan diam. Oke deh. Karena sering ambil kelas yang sama, kita sering belajar bareng gitu sih. Kadang sampai larut malam. Gara-gara gitu, jadi pas besoknya kuliah, ya saya sering bangunin dia gitu. Kadang-kadang sampai masuk kamarnya, karena dia tidurnya sepuas itu. Apakah kamu tahu tentang kedekatan Zumi dengan dia? Ya saya tahu Pak, tapi saya siapa sih buat sampai ngebatasin dia sebegitu? Saya nggak seposesif itu Pak. Apakah dia pernah mendekati dirimu? Pernah. Dan jujur, saya sempat hampir tergoda gitu sih. Pak, ini jadi bawa kemana-mana kan? Tenang, semua yang diucapkan di sini akan tetap berada di sini. Saya janji. Ya, namanya cinta tuh gak kayak di film-film kan. Gak pernah selurus itu. Ngerti kan, Pak? Iya, saya mengerti. Pak, saya kasih tahu Pak, semua orang tuh punya rahasianya masing-masing. Gak mungkin lah kita tahu semuanya yang terjadi di dunia ini. Tapi, ya pada akhirnya kita tetap bertahan. Dan menurut saya itu udah cukup. Yang paling penting komunikasi aja kan. 3, 2, and 1. Kenapa dari semua orang yang ada kalian minta info dari saya? Sebelumnya maaf Mbak, saya tahu kondisi yang sekarang mungkin tidak ideal. Tapi sangat diharapkan Mbak dapat memberi info yang penting terkait dia. Emang apa? Info apa lagi yang kalian butuhkan? Semuanya udah ada di medsos kok. Hubungan saya sama dia biasa-biasa aja. Tapi kadang suka mau makan bareng sama anak-anak kosan lain. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Paling dia kadang-kadang mau minta tolong buat servis HP, laptop. Memang rada gaptek anaknya soalnya. Ya, halo. Sudah percaya udah? Udah sih. Foto luka di perut sama di muka udah ada. Yang di tangan? Itu beneran perlunya sih. Nah, gini salah dalam satu presentasi menurut gua itu salah satu klimaksnya dan kita butuh itu. Iya sih, tapi Kalau itu nggak ada, susah naiknya self. Tolong. oke, gue coba ya. Sementara itu lo atur IG-nya dulu aja. Oke. Oke, yaudah, thanks ya. Terkadang ya, Pak, kita tuh ingin mempercayai versi idealnya dari seseorang.
Saya juga sebenarnya ingin percaya sama sisi baik dia. Tapi ya segimanapun baiknya orang itu, pasti ada sisi gelapnya yang orang lain gak boleh tahu. Sayangnya saya menjadi salah satu orang yang tahu. Ya, zaman sekarang mah orang-orang nggak bisa lepas ya Pak dari yang namanya gadget. Dalam satu sisi ya baik, kita bisa connect sama banyak orang. Tapi, salah satu gerakan aja kita bisa jadi bahan hakiman ratusan, mungkin ribuan orang. Saya dalam satu sisi kasihan juga sih sama dia. Mungkin kalau di masa-masa lain dia bisa aman. Tapi hal-hal kayak gini bakal dikonsumsi dengan puas sama banyak orang. Dan tiba-tiba, semua orang bakal ngejauh dari kita. Gak ada yang menganggap kita itu sebagai manusia. Sendiri. Kita bakal sendiri selamanya. Di saat itu pun kita bakal bertanya, siapa sih teman kita sebenarnya? Banyak orang yang sudah saya wawancara bilang kalau kamu dan Oi itu teman terdekatnya dia. Ya, bisa dibilang gitu sih. Berarti bisa dibilang kalian berdua merupakan orang yang paling kenal dengan dia. Gak bisa dibilang gitu juga sih. Oh, kenapa seperti itu? Well, coba tahu nggak istilah fake friend? Saya tahu. Apakah dia masuk ke dalam istilah ini? Wah, Bapak harus tahu ya. Ini jadi kesini gak sih? Ya, lo tahu kan dia datang tepat waktu cuma kalau mau belajar bareng ujian doang. Iya sih. Ya Allah. Kenapa sih dari berapa kok dia harus buat yang ini? Udah lu bawa barangnya gak? Oh, yang dari Mikael kan? Udah kok, tapi gue nggak tahu cara makainya gimana. Bukannya tinggal dimasukin ke minuman aja ya? Harusnya kan sesimpel itu. Terus cara kita masukin ke minumannya gimana? Mau kayak cobain bubuk spesial dari gue ini deh. Enak loh. Ya enggak lah, bakal ketahuan. Ini deh. Jadi pernah waktu itu sekali si Randy itu kecelakaan. Terus ya dibawa ke rumah sakit. Ya karena gue sama dia temen dekatnya Randy, ya makanya gue ngajak dia buat jenguk bareng dong. Dia malah izin gak ikut. Kalau misalkan alasannya penting, gak apa-apa deh. Nah ini karena mau main sama ceweknya doang. Ya bukannya gue sama Oi tipe yang baperan gitu ya kalau urusan masalah gini. He's a freaking faker. Oh, Weh. kemana aja lu? Gila. Minum, pesan aja, pesan minum. Tuh di situ. Nah, udah deh. Kalau dia udah bawa minuman kesini, lo ajak dia ke toilet. Abis itu kita keluarin senjata kita. Tunjukin tuh fotonya si itu. Foto apaan? Dia demenannya dia lah. Foto itu? Jalan sekarang. Gue mau nunjukin lu sepatu. Duh, HP gue ketinggalan dong di kosan. Gue ambil dulu ya bentar. Segitu doang cukup kan ya? Harusnya sih cukup. Ya, Bang. Oke, ya. Buat lo berdua. Sorry tadi di jalan ada masalah. Ya, yang penting udah ada kan. Ya udah, cepet lo masuk. Lu mau orang-orang ngeliat ada kantong mayat depan rumah gua?
Jadi apa yang ingin Bapak ketahui tentang saya? Apa hubungan kamu dengan... Enggak. Apakah kamu sering bertemu dengan... Enggak. Saya kasih tahu ya, di kondisi kayak gini lebih baik kamu berkooperasi aja dengan saya. Saya nggak pernah main sama dia. Kelas aja nggak pernah bareng. Saya cuma tahu dia karena kasus ceweknya aja yang pernah rame di Twitter. Jadi, lu udah tahu belum nih mau diapain? Dia nggak ngasih instruksi spesifik, Meta mau diapain. Lo kepikiran gak mungkin ini perlu diapain? Gue ada 1 atau 2 hal yang muncul di kepala gue. Mau dibantuin gak? Kayaknya lu duduk manis aja di ruang tamu. Yaudah. Oke, semangat boy. Ya, setuju kok. Aduh. Woi, sini lo pada. Ya. Udah kelar. Udah. Terus mayatnya mana? Lu pernah ngebagiin daging nggak pas di belakang? Pernah. Gue kebayang sih, tapi Lu biasanya dibagiin ya kayak gini. Waduh. Ini. Bisa. Oke. Ini aja. banyak di belakang. Wow. Oke, Bray. Ini gue pegang yang ini, lu ngambil yang sisanya. Iya, sini lo, bantuin gue. Gimana? Ini. Jadi kalian memang nggak pernah kontak dengan satu sama lain ya? Iya. Saya sudah punya terlalu banyak masalah untuk ngomong dengan orang lain. Bentar deh. Jadi tuh lu sebenarnya ngelakuin ini tuh buat apa ya? Kayak lu tuh kenal aja enggak kan? Ya, cuma buat duit doang sih. Oke, fair enough. Lu jangan lupa angkut sisanya. Ya, siap Jules. Siap. Ini gimana ya? Semua orang yang udah diwawancara pada punya alibi yang kuat. Semoga aja orang terakhir ini punya informasi yang bisa dipakai. Ya, sebelum mulai mungkin bisa tolong sebut namanya? Mikhail Kevin Anthony. Coba sebutkan hubungan kamu dengan dia. Oh maaf Pak, saya sama sekali nggak kenal sama orangnya. Beneran tidak ada kontak sama sekali? Tau kan saya baru aja pindah ke sana. Saya orang baru di sana. Lalu, kenapa kamu memutuskan untuk pindah ke bekas kamarnya dia? Ya karena saya suka sama tempatnya.